Ya. Nah kalau gitu pertanyaan sekarang gini, kan tadi buat teman-teman yang masih UMKM ya gitu kan, suka mencampur keuangan pribadi atau buat keperluan pribadi di ruangan perusahaan. Jadi baiknya gimana dia? Baiknya menggaji diri sendiri atau bagaimana tuh John? Yang paling pertama sih dipisahin dulu nih rekeningnya, itu nomor satu lah. Bikin aja rekening khusus, pokoknya semua omset, semua pembayaran ke vendor pakai rekening itu. Untuk gaji ya memang sebaiknya gaji gitu kan, ambil gaji aja gitu kan dia. Tapi mungkin awal-awal ya karena mungkin usahanya baru gitu kan, ya gajinya ya seadanya dulu gitu kan. Misalnya berapa juta gitu kan, ya tergantung dari usahanya. Tapi memang sebaiknya sih gaji. Nanti masalah mau ada agak banyakan sedikit, nah itu mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali. Pentingnya perusahaan di audit laporan keuangan itu biasanya purpose-nya buat apa tuh bro? Paling utama biasanya itu purpose-nya untuk eksternal memang, eksternal. Jadi biasanya yang minta itu either orang bank atau dari OJK misalnya gitu kan. John, jadi menurut lo kapan sebuah bisnis ya itu ya UMKM lah ya itu udah mulai memikirkan pentingnya untuk apa ya merapihkan laporan keuangan mereka tuh John. Pada fase apa tuh? Kalau pendapat gua sih sebenarnya sedini mungkin. Sini mungkin. Jadi kalau perlu dari awal sebenarnya sudah disetting gitu kan. Yang paling mudah sebenarnya adalah memisahkan rekening pribadi sama rekening usaha. Nah, itu Itu yang biasanya orang-orang suka lupa gitu kan. Mereka campurin tuh rekeningnya gitu kan. Nah, pas mau dirapihin, nah jadi bingung gitu kan. Udah pada lupa nih transaksi siapa gitu. Itu bener banget John. Karena waktu gue zaman gue jualan rendang, itu kan gue sendiri ya, gue nggak ada partner, nggak ada apa kan. Jadi boleh dibilang perusahaan gue sendiri lah ya, usaha gue sendiri. Nah waktu itu gue minta bini gue bantuin bro, gitu kan. Ya ibaratnya gue ngurusin produksi, gue ngurusin marketing, operasional lah gitu kan. Gue minta ya namanya kan istri kan biasanya direktur keuangan di rumah kan. Gue pikir udah bantuin juga nih keuangan si rendang udah gembul ini kan. Nah pernah gue ketika apa ya istri gue bantuin keuangan usaha gue itu campur sama apa ya konflik pribadi. Contohnya gini, waktu itu kok ya namanya suami istri kan wajar lah ya berantem kecil gitu kan. Dia kesel tuh sama gue, dia kesel sama gue, terus gue kan biasa ngambil daging sama vendor gitu kan. Terus saatnya produksi, kok gue nggak dikirimin daging gitu kan. Udah telat berapa hari, gue telepon kan, mas kok daging nggak dikirim? Saya kan udah ini sudah apa namanya udah pesen udah lama gitu kan. Oh belum dibayar pak itunya apa namanya tagihan bapak sebelum loh belum dibayar gimana? Kan uangnya ada gitu kan. Gue telepon istri gue, pokoknya kata bini gue nih, gue nggak mau bayar sampai lu minta maaf sama gue. jadi urusan di rumah gue sebenarnya gara-gara simpel. Kalau nggak salah tuh gue naruh anduk basah, taruh di atas kasur, sering banget. Terus dia bikin dia kesal, bikin dia marah gitu kan. Akhirnya dia marah sama gue, nggak mau transfer ke vendor gara-gara gue apa namanya bikin dia kesal gitu. Jadi gue minta maaf dulu dan gue janji nggak mau naruh anduk basah di kasur, baru transfer tuh bro. Sian juga vendornya ya. Tergantung nasib anduk basah. Nah itu dia tuh. Itu belum lagi kali ini bro, misalkan keuangan apa namanya perusahaan dicampur sama keuangan pribadi. Misalkan apa namanya ada keperluan pribadi, misalkan anak masuk sekolah gitu kan. Nah itu diambil dulu tuh dari keuangan usaha gitu kan. Nah itu kan cukup mengganggu cash flow perusahaan tuh. Jadi menurut gue ya benar banget sih ya. Betul. Itu emang harus dipisahkan dari awal gitu ya. Itu penyakit nomor satunya UMKM biasanya itu. Oke. Jadi malah nggak ketahuan juga laba atau enggak pun mereka nggak tahu. Oke. Ada uang lah pokoknya di rekening gitu kan. Tapi itu sebenarnya uang
utang misalnya yang tadi utang ke vendor belum dibayar atau apa gitu nggak ketahuan gitu kan. Betul. Ini kadang-kadang emang ya gue juga karena gue pernah di UMKM ya. Kadang-kadang uang omset atau revenue itu dianggap udah untung. Ya gitu. Kadang-kadang secara sadar nggak sadar dia mikir wah ada uang di rekening. Padahal itu uang perputaran. Tapi karena belum profesional dianggap pakai dulu lah atau apa-apa. Nah itu. Dan itu hampir terjadi di semua pelaku UMKM kali ya. Ya yang setahu gua sih ya banyak lah, banyak yang melakukan seperti itu. Ya. Nah kalau gitu pertanyaannya sekarang gini, kan tadi buat teman-teman yang masih UMKM ya gitu kan, suka mencampur keuangan pribadi atau buat keperluan pribadi di ruangan perusahaan. Jadi baiknya gimana dia? Baiknya menggaji diri sendiri atau bagaimana tuh John? Yang paling pertama sih dipisahin dulu nih rekeningnya, itu nomor satu lah. Bikin aja rekening khusus, pokoknya semua omset, semua pembayaran ke vendor pakai rekening itu. Nah kalau untuk gaji ya memang sebaiknya gaji gitu kan, ambil gaji aja gitu kan dia. Tapi mungkin awal-awal ya karena mungkin usahanya baru gitu kan, ya gajinya ya seadanya dulu gitu kan. Misalnya berapa juta gitu kan ya tergantung dari usahanya. Tapi memang sebaiknya sih gaji. Nanti masalah mau ada agak banyakan sedikit, nah itu mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi itu anggapnya seperti dividen lah. Oke, kalau gitu pertanyaannya lebih detail lagi. Berapa banyak gaji yang harus dia berikan untuk diri sendiri dari let's say revenue-nya atau dari gross profit-nya atau dari mana itu hitungnya gimana yang pada umumnya? Ya itu sih balik lagi tergantung industri ya. Industri masing-masing beda-beda pasti. Untuk kalau kita mau ngomong persentase dari revenue misalnya, nah itu ya setiap industri beda-beda. Tapi biasanya paling gampang ya lihat aja average industrinya itu misalnya F&B, average industrinya untuk salary itu berapa. Nanti dia hitung dulu nih salary karyawannya itu udah ada berapa, ya sisanya dia bisa pakai tuh untuk gajinya. Dia. Jadi misalkan omsetnya misalkan let's say 100 M misalkan setahun ya. Atau gampangnya bulanan aja kali ya. Misalkan 1 M lah, 1 M sebulan omsetnya. Lalu dia harus comparable dulu nih di industri biasanya salary expense itu berapa? Nah, itu paling gampang lihatnya di mana comparable-nya Ya kalau mau paling gampang di bursa. Bursa ya. Dia ngelihat dari perusahaan-perusahaan F&B yang udah listing di Bursa Efek, iya kan? Karena kan mereka pasti mempublish laporan keuangannya ya. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Bisa, atau ya kalau mau lebih simple ya dia bikin dulu nih kira-kira proyeksi laporan keuangan dia tanpa gajinya dia berapa gitu kan. Jadi laba ruginya kalau kita masukin gaji staff apa segala macam, labanya nih berapa nih kira-kira. Nah dari labanya itulah diambillah sebagian untuk gajinya dia. Oh dari laba, jadi bukan dari itu berarti setelah dividen dong? Itu berarti dividen itu bukan tuh kalau kayak bukan, itu gaji tetap hitungannya. Oh intinya gini, misalkan kembali deh kita bikin simulasi, misalkan revenue 1 M sebulan. Let's say salary expense comparable ke market itu 10%. Gitu. Berarti buat budget buat bayar gaji itu semua itu 10% itu 100 juta berarti. Ya 100 juta ya. 100 juta itu untuk semua pegawai ya. Semua termasuk pegawai, dirinya sendiri ya. diri sendiri. Jadi misalkan udah bayar biasanya kan kayak gitu ada staff, ada admin, ya let's say mungkin ada supervisor, ada manager. Itu ada 80 juta misalkan. Berarti ada total sisa 20 juta itu masuk tuh budget buat gaji dia tuh. Betul. Gitu. Ya, dia bisa gaji 20 juta, habis itu ya udah laporan keuangan nanti pas akhir tahun dihitung lagi gitu. Barulah sisa labanya berapa, baru itu bisa ya, kalau misalnya dia mau ambil ya itu dividen. Bisa, atau dia mungkin mau puterin lagi buat usahanya lebih besar. Ini kembali berarti ke ini ya, sisa net profit ya atau laba ya. Nah ini wise-nya berapa persen yang dibagikan jadi dividen? Ini buat UMKM ya. Berapa persen yang dibagikan jadi dividen? Berapa persen yang digunain untuk pengembangan usahanya, John? Ya balik lagi ini
yang biasa terjadi ya. Yang biasa terjadi apalagi kalau di perusahaan TBK paling besar-besar itu juga paling 20%, 25%. Dividen. Ya, sisanya pasti digunakan untuk pengembangan usahanya lagi sebenarnya. Oke, jadi misalkan perusahaannya omsetnya tadi kan 1M sebulan, berarti setahun let's say 10M. 10M misalkan labanya let's say 10% lagi nih. Berarti 10% dari 10M 1M. 1M. 1M itu 2% diambil jadi dividennya dia. 20%, 20. Sorry, ya 20%-nya di dividennya dia, which is 2M. Yang 8M-nya itu buat ngembangin usahanya tuh. 200 juta. Kan tadi labanya 1M dong. Oh, labanya 1M ya? Sorry, labanya 1M. Berarti 200 juta buat dividennya dia. Nah, 800 jutanya itu buat pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu kayak bikin toko baru misalkan ya. Atau dia beli mesin dan lain-lain, capex ya kurang lebih ya bro ya. Oke, jadi gitu ya guys. Jadi artinya ada dividen, jangan diambil semuanya ya. Banyak kan biasanya soalnya kadang-kadang ya, iya termasuk gua juga dulu gitu kan. Usaha berkembang langsung lifestyle juga naik tuh bro gitu kan. Langsung nyicil rumah, nyicil mobil dan lain-lain gitu. Jadi emang maksudnya harus hati-hati ya karena kadang-kadang ya bisnis kalau mau berkembang juga harus kita sisihkan dari keuntungan kita. Betul. Justru bisnis-bisnis yang dari pengalaman audit, bisnis-bisnis yang besar gitu kan yang berkembangnya cepat itu yang saldo labanya nggak diambil-ambil. Hah, gitu ya? Iya, jadi mereka benar-benar puterin aja terus. Jadi misalnya setelah 5 tahun makanya mereka lihat nih saldo labanya udah cukup, baru mereka ambil. Oke, Sedikit-sedikit, gitu. jadi ya apa namanya, jangan baru bisnis setahun 2 tahun begitu dapat itu langsung beli Mercy, beli apa gitu kan? Ya jangan ya. Jadi apa pakai Mio dulu ya? Gojek dulu. Gojek dulu. Jadi, makan bubur dulu. Benar ya maksudnya kayak apa namanya? Ya kan gue juga apa namanya? Gue ada keturunan Chinese kan bro. Jadi apa ya, nenek moyang gue ngomong gitu kan, kalau usaha belum maju lu makan bubur dulu gitu kan. Bener kan? Itu juga sama kan. Gue Hitachi, hitam tapi Cina, dia Cina Sunter. Jakarta Utara. Okay. Nah tadi kan kurang lebih udah ada bayangan tuh ya, maksudnya kapan saatnya perusahaan si pelaku UMKM itu untuk punya laporan keuangan. Nah kalau let's say dia tuh pelaku UMKM ini misalkan dia nggak punya background finance atau accounting gitu kan, let's say dia blank lah gitu kan. Jadi apa sih John menurut lo yang apa sebaiknya dia lakuin gitu kan kalau dia pengen mulai nyusun laporan keuangan gitu kan? Apakah dia langsung hire staff keuangan atau dia pakai jasa konsultan atau gimana gitu kan? Lalu kan laporan keuangan yang gue tahu ada 4 ya, P&L ya atau laporan laba rugi, ada neraca, ada kata balance sheet, ada laporan arus kas, sama laporan perubahan ekuitas. Bener gak? Ya. Oh berarti nggak jelek-jelek banget akuntansi gue ya. Udah berubah namanya dikit lah. Nah jadi kalau buat UMKM itu menurut lo yang paling penting mereka punya itu apa? Nah ini nih, ya tapi ini agen perdebatan ya. Yes. Ini pendapat gua pribadi sih. Jadi kalau menurut gua yang paling penting sebenarnya kalau UMKM sebaiknya hire konsultan aja. Nggak perlu lah dia set up tim internal sendiri. Itu yang misalnya dia hire manajer keuangan, manajer accounting. Apalagi kalau bisnisnya memang baru nih. Mendingan hire konsultan untuk set up, terutama untuk chart of account-nya segala macam, karena itu lebih mudah pasti, karena si konsultan ini pasti udah punya template-nya, Nah paling yang dia butuhkan ya cuma kayak staff admin aja untuk rekap transaksi daily-nya atau apa, nanti tinggal dikasih ke konsultannya untuk bikin laporan keuangan. Oke, jadi sebenarnya nggak, maksudnya buat awal-awal nggak usah bikin setup tim finance dulu ya Jan ya? Kalau menurut gua sih belum perlu. Oke. Jadi sebenarnya ada konsultan bisa, termasuk si KAP lo itu. Iya. Oke, bisa hubungi di teks di bawah ini.
KAP YNR ya. YNR. Yonatan and Rekan gitu. Bener kan sih? YNR and Rekan. Betul. Ya tolong dikasih nomor ini. Bisa berapa harganya? Waduh, itu nanti negosiasi lah. Negosiasi ya. Senin harga naik gak? Gitu. Oke, guys, artinya maksudnya nggak ya kalau emang belum mampu untuk setup tim, ya mungkin bisa pakai cara yang tadi Jonathan bilang untuk minta konsultan untuk bantuin setup ya. Nah itu biasanya apa itu? Ya prioritasnya ke apa tuh? Ke laba rugi dulu atau neraca dulu atau gimana tuh? Kalau emang udah konsultan sih menurut gue ya mesti semuanya. Nggak bisa cuma laba rugi doang, neraca juga penting gitu karena kita mesti tahu nih ada piutang berapa, ada utang berapa, aset kita ada berapa, itu persediaan ada berapa, itu penting juga. Jadi memang ya dua-duanya itu sebenarnya ya akuntansi kan ini laba rugi sama balance sheet ya itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Yes. Ya emang kadang karena ya jujur aja ya, maksudnya kayaknya kalau gue ketemu teman-teman UMKM yang lain gitu kan, mostly ya sebagus-bagusnya dia, mostly mereka baru punya PNL doang tuh bro, gitu kan. Karena ya benar, malah yang lain lebih parah lagi, cuma ada uang masuk, uang keluar, yang dianggap profit tuh sisa cash di akhir bulan itu, padahal kan belum tentu profit ya kan. Nah tapi mereka yang sebagus-bagus yang gue temuin jarang tuh yang punya neraca, laporan urus kelas, laporan perubahan ekuitas, itu biasanya yang udah lumayan besar. Tapi kalau yang UMKM mesti sebagus-bagusnya paling punya PNL. Itu pun masih salah juga. Masih banyak yang salah bikin PNL karena contohnya yang paling banyak salah itu terutama ya misalkan kalau ngomongin PNL kan pasti revenue ya. Atas paling top line-nya revenue dikurangin, let's say kalau dia manufacture ada COGS ya, atau trading kan ada COGS. Nah, mesti dihitung COGS-nya udah salah, gitu. Jadi udah pasti ke bawahnya salah dong kalau COGS salah gitu kan. Nah itu kan, dan terutama COGS sendiri kan adalah apa namanya, salah satu tools ya buat membantu pelaku usaha untuk menentukan harga jual, benar gak John? Ya. Nah itu tuh banyak yang salah tuh John. Nah, kembali ke COGS, menurut lo itu baiknya karena ini berhubungan sama menentukan harga jual, baiknya itu untuk menentukan berapa COGS-nya dari suatu bisnis supaya harga jualnya masuk lah ya, atau mungkin ya bagus gitu. Itu ada guideline-nya gak John? Ya guideline panduannya sih sebenarnya lebih ke ini aja, apa namanya, kita mesti bikin kayak semacam proyeksinya lah ya, semacam proyeksinya kalau dengan berapa sih sebenarnya profit yang kita inginkan gitu kan. Misalnya 10% di bottom gitu kan, di net income-nya 10%, habis itu kita tarik ke atas tuh, jadi biaya kita, proyeksi biaya kita berapa, nah baru dari situ kita selisihin, nah itulah target COGS kita sebenarnya. Untuk menentukan yang apa namanya di bottomnya itu, seberapa besar di bottomnya itu, let's say misalkan 10% dari revenue gitu kan, itu apa suka-suka dia aja, pengennya dia, atau again market comparable? Nah harus market comparable, karena kalau suka-suka dia ya pasti kita maunya juga di bawahnya sebesar mungkin 2000% kalau bisa gitu kan. Cuma ya nanti nggak laku gitu barangnya kan. Misalkan gue tahun ini mau naik haji ya, naik haji misalkan haji furoda 600 juta, gue dan istri misalkan. Waduh gue hitungnya harus dapat 600 juta nih net profit gue gitu. Gak bisa gitu ya? Nggak bisa, ya mesti dari market comparable juga gitu kan. Dia mesti tahu lah kira-kira, misalnya dia jualan F&B gitu. F&B itu berapa sih di bottomnya kalau orang-orang gitu kan. Kosmetik berapa gitu kan. Oke. Jadi itu ya guys, artinya maksudnya again market comparable juga penting ya. Dan setahu gue juga emang tiap industri beda-beda ya. Jangan kan tiap industri ya. Even sama-sama F&B beda kategorinya beda. Ya, contohnya misalkan let's say makanan ya. Let's say restoran gitu kan. Yang udah denger restoran itu COGS-nya mostly
terutama buat foodnya itu rata-rata 50% Ya. dari harga jual gitu kan. Tapi beda sama industri let's say kategori beverage ya, gitu kan. Beverage mungkin yang terutama beverage yang segmennya middle itu kan kurang lebih COGS-nya mungkin ya 35% ya dari harga jual gitu kan. Jadi again walaupun sama-sama industri F&B itu beda-beda lagi menentukan COGS-nya. Apalagi yang perusahaan trading ya, jual beli. Jual beli itu lebih tipis lagi bro ya. Tipis, itu mah paling berapa persen? 2%, itu aja udah bagus. 2% net profit atau 3%. apanya nih? Tergantung trading apa ya. Kalau misalnya ada klien gua misalnya rokok deh paling gampang rokok. Itu net profitnya paling cuma 0, sekian. 0, net profit ya. Net profit. Tapi kalau COGS-nya? COGS-nya gross profit marginnya paling 1%. Gross profit margin. Berarti misalkan berarti kurang lebih after discount tapi ya. Semua. Ya berarti ya cuma COGS-nya bisa jadi cuma 90% ya. Bisa jadi ya. Bisa. Kalau trading sih ya kemungkinan besar ya segitu, 90%. Gitu ya. Jadi again maksudnya untuk menentukan COGS, menentukan target net profit, again market comparable ya. Gitu kan. Jadi karena juga misalkan let's say ngomongin minuman ya karena kita di industri minuman gitu kan. Misalkan dan ada Starbucks juga di industri minuman, mungkin target COGS-nya beda. Iya, pasti. Kan? Misalkan Starbucks itu jual minuman berapa? 50.000, 60.000 ya. Bisa jadi COGS-nya mungkin karena target marketnya high end, mungkin COGS-nya cuma 20% Bisa jadi. atau 10%. Betul. Beda sama kita yang di mass market ya. Mass market karena target customer-nya juga yang value for money atau price sensitive, kita nggak bisa ngambil margin terlalu besar. Betul. Ya. Mungkin ya di atas 40% sampai 50% kali ya mungkin kita. Betul. Jadi again menentukan COGS pun tergantung segmen juga. Betul. Walaupun sama-sama di kategori yang sama. Gitu. Oke, Bro. Lalu ada lagi nih, ini kan gue kemarin nanya sama teman-teman yang pelaku UMKM yang contohnya F&B gue tanya gitu kan. Misalnya ini kalau ada problem tentang finance gitu kan, apa sih yang biasanya kalian sering alami gitu kan. Dan salah satunya yaitu mereka punya problem untuk mengelola mengelola kas perusahaan gitu kan. Ya mungkin saatnya bayar vendor mereka nggak punya uang cash, atau saatnya gajian dia nggak punya uang cash buat bayar gaji gitu kan, saatnya bayar THR nggak punya uang cash juga. Nah menurut lo itu apa tips atau trik gitu buat teman-teman UMKM ini untuk mengelola kas usaha dengan baik itu menurut lo seperti apa bro? Ini memang agak tricky nih. F&B ya. Ya sebenarnya F&B itu sebenarnya bisnis yang bisa dibilang cash rich ya. Maksudnya cash rich itu adalah orang bayar ke kita sebenarnya cash gitu kan. Kita terima uang di depan gitu sebenarnya. Sedangkan bayar supplier sebenarnya ya ada beberapa supplier yang bisa tempo gitu kan. Walaupun temponya 7 hari atau 14 hari. Tapi ya bisa tempo gitu. Setahun nggak ada itu bro? Setahun, saya juga masih nyari tuh pak. Kalau ada ayo vendor yang mau bisnis setahun silakan datang ke house. Nah, yang kadang-kadang ada masalah adalah apabila mereka salah perkiraan ya. Salah perkiraannya maksudnya beli persediaannya kebanyakan. Nah itulah yang kadang-kadang bikin isu gitu kan. Lalu pembayaran sewa misalnya dia butuh tiba-tiba untuk sewa langsung 3 tahun di depan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kalau tipsnya paling simple adalah ya mesti bikin budget sebenarnya. Jadi budget paling di awal itu kita sudah tahu lah minimal tahun ini budgetnya itu seperti apa. Jadi kan kalau budget itu ada yang udah pasti misalnya kayak tadi sewa gitu kan. Sewa tuh udah ketahuan tuh uang keluarnya harus berapa. Sedangkan kalau yang lain itu kan lebih ke variabel sebenarnya. Ya. Jadi kalau kayak gaji, persediaan itu ya harus mengikuti sama omsetnya. Jangan omset lagi turun tapi malah beli persediaannya banyak. Nah itu yang mungkin ya karena ditawarin ini diskonnya banyak nih dari supplier nih, gue kasih diskon gedean nih kalau lu ambil banyak.
diambil banyak gitu kan, salesnya habis itu turun. Nah itu yang berbahaya kalau untuk cash flow. Nah, tadi kan dulu sempat cerita ya, apa namanya intinya untuk mengelola kas yang baik itu ya bikin budget gitu kan. Mungkin itu dijelasin juga tuh John, karena kan gak semua orang tahu apa itu sih budget gitu kan. Lalu mengelola juga forecasting inventory gitu kan. Nah, terus ini hubungannya sama vendor, sama vendor nih ya. Kan kalau ngomongin inventory biasanya vendor gitu. Nah, terus gimana cara mengelola si kasnya nih supaya pembayaran pembayaran utang kita nih ke vendor nih bisa lancar gitu kan. Karena kan gimana pun kadang-kadang vendor kayak gue dulu kan waktu rendang belum dibayar dia nggak mau ngirim barang gitu kan. Atau tips and triknya biar ya walaupun kita belum bayar dia udah ngirim juga nih gitu kan. Nah lu ada bisa lu sharing nggak pengalaman? Kalau itu sih mungkin lebih ke relationship sih dengan vendornya, tapi juga vendornya biasanya minta proyeksi juga sebenarnya dari kita. Kita akan ambil berapa banyak sih dalam bulan ini sampai berapa bulan ke depan gitu. Nah proyeksi itu juga sebenarnya penting untuk vendor, terutama vendor-vendor yang udah agak besar ya, karena mereka juga untuk secure barangnya sendiri, secure harganya juga gitu kan. Jadi ya itu berguna juga gitu untuk relationship kita dengan vendornya, sama untuk planningnya kita juga sebenarnya. Oke, jadi kan juga dan sebenarnya pun kita juga bisa memfinance kebutuhan kita kan akan si bahan baku ya. Let's say misalkan kita diutangin let's say berapa? 40 berapa sih? 14 hari kurang lebih. Nah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita belum bisa bayar karena uang kita kepake buat apa-apa itu kan kita bisa memfinance ya kebutuhan kita, dan itu kan ada beberapa pilihan nih. Contoh ada ya bank ya kan, contoh ya kalau misalkan si vendornya itu UMKM juga, dia nggak bisa ngasih tempo gitu kan. Nah itu kan bisa difasilitasi kan. Ada apa aja John selain bank bisa sekarang sih udah banyak sekali ya opsinya ya, kayak peer to peer juga udah ada banyak ya. Bank, multi finance, ada ya. Kalau misalnya kita masih UMKM nggak terlalu besar, sebenarnya kita bisa akalin pakai kartu kredit juga sebenarnya. Cuma ya di make sure karena kartu kredit itu bunganya tinggi, jangan sampai kena bunga gitu. Jadi pada saat jatuh tempo beneran harus dibayar tuh kalau kartu kredit. Soalnya itu less option lah sebenarnya. Nah, itu kan tadi memfinance dengan let's say loan ya tadi ya. Ada tadi ke bank, ada peer to peer, ada tadi kartu kredit gitu kan. Kan buat beberapa mungkin punya pemahaman wah itu kan riba gitu kan. Nah, lu tahu gak ada opsi lain yang mau dibilang secara syariah gitu kan, walaupun lu nggak ngerti syariah. Ada yang nyaman buat pengusaha muslim sehingga kebutuhan financing itu lebih sesuai dengan syariah atau bebas riba lah gitu kan. Ya kalau ya yang tadi lu bilang sih, gue nggak gitu ngerti juga kalau soal syariah ya. Cuma kan memang kalau makanya belajar login kapan? Ya kalau soal itu mungkin ya sekarang kan memang banyak opsi dari bank, perbankan pun banyak yang syariah, peer to peer pun juga banyak yang syariah gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kenyamanannya si pelakunya sendiri ya. Tapi ya paling gampang kalau memang mau yang non riba adalah negosiasi sama vendor. Kita negosiasi misalnya sebelumnya 14 hari, gue perlu sebenarnya 30 hari nih, atau cari vendor lain yang substitusinya yang bisa sampai 30 atau 45 hari. Itu yang paling sebenarnya. Itu bisa ya, misalnya kan biasanya 14 hari, bisa 30 hari, tapi nggak apa-apa deh harganya dinaikin dikit. Yang penting gue punya keleluasaan untuk bayar gitu kan. Jadi kan salah satu untuk manage cash flow adalah yang bilang tadi itu dengan mengatur inventory kan. Nah terus bagaimana kalau kasusnya itu ini kan namanya harga bahan baku
kita nggak bisa predik ya bro. Kadang bisa turun, kadang bisa naik. Nah terutama buat yang naik nih gitu kan. Gimana cara atau tips dari lo tuh supaya kita bisa memaintain COGS kita sehingga ketika ada bahan baku yang naik kita aman gitu kan. Lo ada tipsnya? Nah ini kalau berhubungan sama harga bahan baku memang ini memang relate secara langsung dengan harga jual biasanya. Dari pengalaman-pengalaman kalau dari industri memang itu sangat signifikan. Kenapa? Karena paling gampang kelapa sawit gitu ya. Kelapa sawit harganya lagi naik gitu kan. Itu juga sangat volatile. Satu hari itu bisa berubah harga 2 kali 3 kali sebenarnya malah. 2 kali 3 hari. Kayak minum obat. Jadi pada timing jual itu juga sangat menentukan. Jadi jualnya pagi, jualnya siang, jualnya sore itu harga bisa beda-beda tuh. Oh ya? Jadi memang mereka secara costingnya itu harus pertama benar, yang kedua mesti cepat gitu ya, cepat dan akurat itu yang paling penting. Jadi begitu ada kenaikan harga ya udah ada rumusnya, tinggal dia masukin oke nih ekspektasi harga jualnya segini gitu. Nah itu kan memang tapi industri-industri yang memungkinkan nih harga jualnya berubah gitu kan. Tapi kan ada juga ya industri-industri yang mungkin seperti kita gitu, F&B nggak bisa semudah itu gitu untuk kita naik turunkan harga. Belum tentu setahun sekali kita naik harga ya, price sensitif. Nah kalau memang seperti itu ya kita mesti bikin yang satu sih spare ya. Maksudnya spare adalah kalau kita udah tahu nih ada kemungkinan kenaikan harga, ya kita juga udah siap-siap ada biaya-biaya apa yang bisa di-press sebenarnya. Jadi lebih ke itu aja sih untuk ngejaga net profitnya jangan sampai turun terlalu jauh gitu kan. Harga jual kita nggak bisa apa-apain, ya biaya-biaya yang lain nih yang bisa kita press tuh yang mana aja. Tapi selain itu mungkin tidak bisa melakukan hedging ya John ya, atau kontrak ya. Nah itu biasanya kalau kontrak itu gimana John? Misalnya bikin gue mau misalkan ada let's say biasanya vendor nggak selalu dulu tuh tahun depan kita mau naik harga kan biasanya gitu kan. Terus udahlah kita bikin kontrak dulu lah gitu kan. Itu biasanya seperti apa tuh John? Ya biasanya sih yang tadi sempat di share sedikit, mereka minta proyeksi kita untuk itu kebutuhannya. Jadi proyeksi penjualan kita berapa sih setahun ini gitu kan. Nanti dari situ mereka akan bikin kontrak nih. Oke, ya udah kita kontrak akan jual ke si A ini, kuantitinya segini, harganya segini, udah di lock tuh. Jadi selama setahun ke depan ya harganya segitu. Cuma sisi negatifnya adalah ya kita harus komit dengan kuantitinya. Jadi ya karena kan itu kontrak yang mengikat. Jadi ya nggak bisa tuh kita cuma mau harganya yang mengikat tapi kuantitinya nggak mengikat. Nah itu agak susah. Iya itu ada kasus juga bro. Gue punya temen, let's say usahanya let's say roti lah ya. Terus karena dia terlalu optimis, overconfidence gitu kan, dan ingin mendapatkan harga bahan baku yang murah, dia bikin kontrak jangka panjang. Misalkan dalam 1 tahun gue tiap bulannya ngambil misalkan 10 ton supaya dapat ngambil harga yang paling bagus gitu kan. Nah tapi di tengah jalan usahanya menurun bro, gitu kan. Jadi ketika dia bikin kontrak itu ketika usahanya itu lagi honeymoon period lah, lagi tinggi-tingginya, tapi ternyata trennya berubah tuh, udah declining gitu kan, tapi udah terlanjur kadung kontrak. Jadi itu setiap bulannya dikirimin 10 ton si terigunya gitu kan ke gudangnya, padahal bisnisnya udah turun, di mana misalkan kebutuhannya enggak 10 ton, kebutuhannya cuma mungkin tinggal 2 ton 3 ton. Tapi karena dia udah kontrak, dia bilang sih gitu kan, dan namanya udah dikirim, udah kontrak, dia harus bayar kan. Betul. Dan saat itulah dia sampai habis jual rumah, jual. Ya, kalau memang udah kejadian seperti itu sebenarnya ya paling gampang adalah, bukan paling gampang ya, harus cepat juga take actionnya. Kalau memang kejadian seperti itu harus langsung renegosiasi kontrak dari pihak kita, ya ketemu deh sama pihak sana, ya kita ngomong terus terang nih omsetnya lagi turun nih. Ya mereka juga daripada ngirim ke kita terus kita nggak bisa bayar juga, mereka juga pasti mikir sebenarnya. Cuma memang ya
nama baik lah ya. Iya, Kan biasa iya, orang iya. kan mikirnya itu. Oke, John ini udah nggak kerasa John, udah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih ngomongin finance, kepala gue jadi botak nih John. Udah botak ya. Nah, jadi mungkin nanti karena kalau ngomongin finance, terutama di FNB itu banyak banget ya, banyak banget apa namanya yang perlu digali, terutama dari lu yang udah pengalaman. Tapi mungkin kita bikin di sesi berikutnya bro, karena kan di Haus Ilmu ini nanti intinya sih kita pengen belajar bareng dan sharing juga our knowledge and experience buat teman-teman nih, terutama ya teman-teman di FNB. Jadi pasti akan ada sesi berikutnya nih John dari finance. Jadi nanti apa namanya kalau lo lagi nggak sibuk, gue undang ke sini ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi sambil belajar. Oke, kalau kita ini udah ke 7 jam lebih. Langsung aja kita tutup Haus Ilmu kali ini. 3, 2, 1, close the store. Yang aus.